Oke, di video kali ini gue bakal ngasih tahu ke kalian semua bahwa nggak semua orang itu sebenarnya bisa jadi trader atau retail trader lah gue bilangnya. Karena itu pekerjaan yang sulit gitu. Itu pekerjaan dan angka-angka yang rumit, bikin lu stres lah. Nggak semua orang bisa di situ. Gue nggak disponsori sama broker apapun, jadi persetan gua nggak harus kayak ngerayu-ngerayu kalian oh ikut ke gua gitu, lu jadi trader biar kaya, enggak. Gua ngomong apa adanya di sini. Gua mantan jadi trader. Jadi trader itu profesi, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman tahu di banyak platform ya, itu yang ngomong trading itu judi, trading itu gini, trading itu gini. Enggak. Trading, kata trading sendiri itu berdagang. Jadi trader itu profesi. Nah, sedangkan gua ini dulu gua trader. Gua bekerja berarti. Profesi itu kan berarti bekerja. Gue dulu bekerja di salah satu fund. Nah, sekarang gua udah nggak kerja. Sekarang gua udah ngelola uang gua sendiri gitu. Jadi gua udah jadi retail trader namanya. Jadi kalau ada mungkin teman-teman ngelihat, oh gua trader gini-gini, gua bisa gini-gini, berarti dia kerja. Simpelnya kayak gitu. Karena orang yang ngelola uang sendiri itu namanya retail trader. Retail trader, bukan trader. Trader itu profesi dan berarti dia masih kerja gitu. Dan gue bilang di sini kalau nggak semua orang itu bisa jadi trader. Karena itu pekerjaan yang sulit, itu aktivitas yang sulit juga. Lu kalau bisnis, ibaratnya lu bisnis restoran lah, lu bisa lihat restoran lu bisa lihat ruko lu, bangkunya, kursinya, lu bisa lu raba ibaratnya. Tapi trader ini nggak bisa, nggak, bahkan lihat pun nggak bisa gitu. Gua ngelihat apa yang gua mau lihat kecuali uang sama angka gua di laptop gitu. Jadi kalau trader ngomongnya dia untung, dia pasti untung. Kalau dia ngomongnya rugi, dia pasti nol gitu. Karena nggak kelihatan bisnisnya, nggak kelihatan trading itu. Dia cuman muterin uangnya di pasar uang doang. Jadi nggak semuanya bisa jadi trader gitu. Lu kalau bisnis nih, ibaratnya lu bisnis apalah kecil-kecilan gitu. Lu contoh lah, tadi kayak bikin rumah makan gitu. Lu bisa lihat kompetitor lu. Lu bikin rumah makan A nih, contoh lu ada orang lain bikin rumah makan B, wah nih kok laris banget nih. Lu pasti kan ngelihat, itu kompetitor lu berarti yang bersaing di bidang itu. Tapi kalau trader itu nggak punya kompetitor sejatinya. Kompetitor lu yaitu diri lu sendiri. Ketika lu ego, ketika lu nggak bisa kontrol diri lu kalah berarti sama kompetitor lu di posisi itu. Lu bahkan nggak bisa kontrol, lu punya plan gitu. Mungkin lu udah punya plan, oh plannya begini, contoh lah, lu setiap trade stop lossnya maksimal segini lah, gua kasih maksimal segini gitu per hari. Kalau nggak per trade, lu maksimal contoh hanya $100 atau $200, $1000 gitu maksimal. Tapi ketika lu ngelihat candle dikit nih, wah udah stop loss nih, satu transaksi udah stop loss kan, yang tadinya itu udah harusnya stop gitu, tapi lu malah masih lanjutin lagi karena nggak ada orang di samping lu dan lu kayak bohongin diri sendiri. Oke lah, kayaknya entry lagi enak nih. Lu di posisi itu udah kalah sama diri lu sendiri, sama ego lu sendiri. Itu kompetitornya trader. Jadi diri lu sendiri, ketika lu nggak bisa kontrol diri lu sendiri, itu ngalahin semua, ego lu itu ngalahin gitu. Oh gua entry lagi dah. Ketika lu entry lagi udah nggak kelewat, udah ini nih, udah ngelawan plan ibaratnya. Udah planning lu itu semuanya udah lu langgar ibaratnya. Jadi yang pertama lu bohongin diri sendiri. Yang kedua, plan lu udah lu langgar ibaratnya, aturan yang ada di hidup lu, aturan yang ada di trading lu itu udah lu langgar. Itu susah nantinya. Lu nggak tahu bahkan ketika lu drawdownnya banyak ibaratnya, lu entah lu bisa jadi pola pikir yang trader dari awal lagi. Kalau lu sudah ngelanggar kan, lu bisa jadi pola pikir yang trader awal lagi, atau lu malah jadi gambler, gue bilangnya di sini. Makanya susah buat jadi trader ini. Lu harus lawan diri lu sendiri, lu harus bener-bener disiplin
ama apa yang lu punya, ama peraturan apa yang lu buat sendiri. Dan kalau lu punya bisnis nih ibaratnya sekarang, mungkin bisnis kecil-kecilan atau lagi merangkak atau lagi apa gitu, gua saranin fokus 100% di bisnis lu dulu. Nggak usah sambil trading apa bla 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 bla, nggak usah. Fokus di bisnis lu sendiri. Investasi ke situ gitu. Oh, tapi kalau cuman main-main trading jangan, malah hancur. Main-main itu malah hancur di trading. Karena otak lu nggak nyampe 100% di situ. Lu nggak powerful di situ. Karena yang setengahnya itu buat bisnis, setengahnya buat main-main trading gitu. Itu pasti hancur. Tapi kalau invest gimana? Invest itu juga bikin rusak juga ketika lu lagi jalanin bisnis nih, apalagi yang masih awal biasanya. Lu jalan bisnis sambil invest. Itu gue saranin kalau lu mau invest 10% aja dari volume bisnis lu. Contoh, lu punya bisnis, volumenya nih 1M gitu. Lu invest boleh cuman 100 juta aja. Jangan malah 50-50, jangan malah 50% di bisnis, 50% ini di invest. Lu bakal rusak otak lu. Kenapa gue bilang bakal rusak? Karena yang tadinya lu bisa 100% nih otak lu buat ngembangin bisnis lu, yang tadinya bisa powerful ibaratnya buat ngembangin bisnis lu, ini malah kebagi jadi dua. Kalau semisal invest lu ini kenaikannya atau keuntungannya lebih tinggi dari bisnis lu bakal leha-lega. Yang tadinya lu berani bangun pagi ibaratnya, oh ya gue bangun pagi harus bisnis, harus gini, jalanin semua di maintenance. Karena ngelihat portofolio nih, oke udah naik lah, nyantai aja dah bisnisnya. Itu rusak, di situ lu udah gagal berarti. Tapi ketika sebaliknya, contoh bisnis lu nguntungin banyak, tapi portofolio lu lagi merah, lu pasti juga agak-agak nggak happy juga gitu. Mungkin bisnis lu dapetin uang yang dapetin gain yang banyak gitu, tapi ketika lu buka handphone lu lihat portofolio lu, aduh portofolio masih minus gitu. Di posisi itu kadang orang itu gagalnya di situ, ngelihat nih keuntungan yang dari bisnis nih langsung timbuk lagi ke portofolio gitu. Begitu sebaliknya gitu. Jadi fokus di bisnis dulu. Kalau lagi ngembangin bisnis nih, fokus di bisnis dulu 100% gitu, baru invest dikit-dikit gitu. Jangan volumenya jangan banyak, nanti rusak otak lu di situ. Contoh lah, lu punya 1M gitu, 500 juta nih buat bisnis, 500 jutanya buat beli Bitcoin. Itu kalau Bitcoin drawdown nih kayak sekarang nih ibaratnya Bitcoin lagi drawdown ini, lu bisnis juga malas-malesan. Jadi otak yang tadinya bisa, oh ya gua harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini, ngelihat portofolio, keinget portofolio lagi drawdown jadi males juga gitu. Dan begitu sebaliknya kalau portofolio lagi naik investasinya kan, lu yang tadinya bisa powerful mungkin pagi-pagi lu maintain semuanya bisnis gitu, lu kasih plan A B C, ini mau ke sini, ini mau ke sini, karena ngelihat uang lu udah naik di portofolio jadi males-malesan, nyantai aja dah gua udah dapet duit ini. Jadi jangan seperti itu. Invest ke apa yang lu tahu, lu beli apa yang lu tahu. Kalau lu punya bisnis, lu tahu itu, lu jalanin itu, lu invest di situ 100% aja dulu. Sampai mana? Sampai bisnis lu ini udah stuck. Bisnis lu udah stuck, minimal lu udah agak pusing lah di bisnis itu dan udah ngasilin juga. Itu baru lu belajar invest dikit-dikit gitu. Apa lu mau trading gitu, itu baru boleh. Tapi kalau lu lagi bisnis terus lu sambil trade, apalagi nih tradingnya itu uang dari bisnis, itu udah susah. Lu dapat uang dari bisnis lu ini yang kerja keras, terus lu buang di trading gitu. Kenapa gue bisa buang di trading? Pasti gagal, gue bilang. Orang yang bisnis terus trading sambil buat main-main ini pasti gagal gitu. Karena trader yang gua kenal hebat, ini bukan soal lu bisa ngelipetin berapa uang lu, tapi soal berapa lama napas lu itu di market gitu. Contoh, lu punya 10 juta, lu bisa ngelipetin jadi 1M dalam waktu 1 bulan ibaratnya. Kalau nggak 1 kali trade aja, itu lu ngadep di depan gua nggak anggap lu trader. Tapi ketika lu modal lu 10 juta, lu udah 5 tahun jadi trader, nggak pernah top up lagi nih, modal 10 juta nih, baru gua anggap trader.
Jadi trader itu bukannya lu bisa nggandain berapa, enggak. Lu punya napas panjang enggak di market ini gitu. Percuma kalau lu bisa ngelipetin 10 juta jadi 1 M nih dalam waktu cepat. Tapi 3 bulan lagi lu MC gitu. Itu sama aja. Apa bedanya sama penjudi? Apa bedanya sama gambler gitu? Jadi lu nggak punya plan juga di dalam situ. Jadi lu harus fokusin ke satu hal. Kalau lu pengen jadi trader ya fokus di satu hal, fokus di trading, fokus pelajari apa yang ada, fokus di bisnis ya fokus pelajari apa yang ada gitu. Lu punya bisnis ya invest ke bisnis lu, fokus di situ satu hal gitu sampai bisnis lu ini ngasilin, baru lu mau invest atau lu mau belajar trading. Nggak ada kata telat ya buat teman-teman. Mungkin banyak sekali ngelihat influencer atau siapapun gitu, wah lu kalau nggak trading sekarang, wah lu kalau nggak invest sekarang lu pasti telat, ini momennya cuman sekali dalam 10 tahun. Nggak ada. Gue kasih tahu, lu nyantai aja. Lu lebih baik nyantai tapi di jalur yang lu tahu daripada lu frugal nih, ibaratnya lu frugal di jalur yang lu nggak tahu sebenarnya apa sih yang lu tradingin. Itu lu nggak tahu apa sih yang lu beli Bitcoin itu apa sih yang lu nggak pelajari dulu. Lu asal pencet aja, lu asal beli aja, lu malah cepet gagalnya di situ. Ke-trigger dikit lu gagal, ke-trigger dikit lu panik, kena mental lu dikit lu panik. Jadi bener-bener apa yang itu nggak bisa lu tahu gitu. Uang lu itu lu taruh mana bahkan lu nggak tahu. Lu cuman ngikut-ngikut orang. Oh karena dia sukses dari sini. Oh karena dia sukses. Stop ngikutin kayak gitu gitu. Kalau lu nggak tahu ini, lu nggak tahu itu ya nggak usah beli. Sesimpel itu. Jadi gue maunya teman-teman ini fokus. Kalau lu punya bisnis, fokus di bisnis. Kalau lu pengen jadi retail trader atau jadi trader, itu fokus pelajari semuanya, terima semua orang yang ngajarin dengan baik. Ini ditelan aja gitu ilmunya gitu, nggak usah arogan. Lu dengerin ilmunya yang baik, udah cukup. Lu mau jadi investor ya lu lihat investor yang hebat gitu, dengerin ajarannya mereka, ambil yang baik gitu. Sesimpel itu. Jadi pesan gua ini fokus di satu hal, dan mungkin semoga kalian bisa di sektor atau industrinya kalian sendiri, dan jangan sampai tertarik sama iming-iming apapun yang kalian bahkan nggak tahu gitu. Fokus, lu mau bisnis, fokus di bisnis lu, betting di situ 100%, taruh otak lu di situ gitu. Nggak usah fuck orang yang nggak tahu, ibaratnya gua nggak tahu invest itu tapi orang itu bisa kaya dari situ. Udah nggak usah. Lu taunya dari sini ya udah gitu. Pelan nggak masalah, yang penting lu tahu jalur lu tahu visi lu sendiri gitu. Itu lebih penting. Oke, thank you untuk video kali ini.